Ohaya minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Nah, sesuai judul konten kali ini guys, rasa penasaran akan sosok Chopper Gaban menjadi sebuah tanda tanya besar. Sebenarnya, apakah nantinya Chopper Gaban akan diperlihatkan atau dimunculkan kembali oleh Oda Sensei dalam cerita One Piece? Karena seperti yang kita tahu, dimunculkannya kembali beberapa mantan anggota bajak laut Goldie Roger dalam cerita One Piece, terutama di era bajak laut ini, atau setelah Roger dieksekusi mati, di mana mereka seperti memiliki peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya guys. Contohnya aja seperti Seng yang memotivasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat, lalu ada juga Crocus yang membimbing kelompok bajak laut topi jerami saat akan mengarungi lautan Grand Line. Kemudian yang terakhir yaitu Silver Rayleigh yang melatih Luffy untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi sampai di sini aja. Rasanya sayang banget sih kalau Chopper Gaban yang merupakan trio monster di kelompok bajak laut Goldie Roger tidak memiliki peran penting dalam cerita One Piece, khususnya di era baru bajak laut saat ini. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah Chopper Gaban benar-benar akan dimunculkan kembali oleh Oda Sensei? Jika iya, apa peran penting yang akan diambil oleh Chopper Gaban dalam cerita One Piece ke depannya? Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah terima kasih banyak, dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke guys, pembahasan kali ini akan aku awali dari kisah petualangan Goldie Roger menjadi seorang raja bajak laut. Nah, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu jika Roger memiliki kru yang sangat kuat dan hebat. Dan hal inilah yang membuat Roger mampu membawa nama bajak lautnya dikenal di seluruh penjuru dunia One Piece ketika Roger berhasil menemukan Pulau Laut Tail. Iya, ketika itu Roger berhasil melalui berbagai rintangan yang ada dan berhasil menemukan keempat Road Poneglyph hingga pada akhirnya Roger berhasil menuju ke Pulau Laut Tail. Nah, menariknya setelah dieksekusinya Goldie Roger, sampai saat ini belum ada sosok lainnya yang telah berhasil mengikuti jejak sang raja bajak laut. Bahkan mantan krunya yaitu Akagami no Seng baru diperlihatkan melakukan sebuah pergerakan untuk menemukan harta karun One Piece yang ditinggalkan oleh mantan kaptennya tersebut guys. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa Seng baru diperlihatkan melakukan sebuah pergerakan demi mendapatkan harta karun One Piece. Padahal bisa dibilang, Seng ini adalah orang yang paling dekat dengan harta karun One Piece. Menurut aku sih nggak semudah itu ya guys. Karena aku yakin sih, Seng ini memiliki sebuah alasan yang sangat kuat kenapa dia baru melakukan sebuah pergerakan untuk menemukan harta karun One Piece. Dimana kemungkinan besarnya ini berkaitan dengan kekuatan buah iblis mythical Zoan Hitohitonomi model Nika yang dimiliki oleh Luffy telah mencapai awak keningnya. Sekaligus kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom yang memang bisa menjadi ancaman yang sangat kuat bagi para bajak laut lainnya dalam memperebutkan harta karun One Piece. Di sisi lain, memang sih ketika itu kelompok bajak laut Goldie Roger bisa dibilang terlalu terburu-buru untuk menemukan Pulau Laut Tail dan harta karun One Piece. Padahal kemungkinan besarnya jika seseorang menemukan atau mendapatkan harta karun One Piece, maka tidak menutup kemungkinan perang besar akan terjadi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat juga guys, pertimbangan usia Roger yang sudah tidak lama lagi sehingga membuatnya memutuskan untuk membubarkan bajak lautnya. Selain itu, belum lahirnya senjata kuno Poseidon juga menjadi sebuah pertimbangan yang diambil oleh Roger. Apalagi ketika itu era bajak laut belumlah sebesar saat ini guys. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi alasan kuat kenapa Roger menciptakan era baru bajak laut. Dan ini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa Roger pernah menuliskan pesannya saat di Pulau Langit, yang mana tulisan tersebut mengatakan, "Aku pernah datang ke sini, dan aku akan membimbing sampai ke ujung dunia." Dengan kata lain, hal ini bisa diartikan sebagai petunjuk jalan bagi orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk menemukan harta karun One Piece. Nah, selain itu, jika kita melihat para mantan anggota bajak laut Goldie Roger seperti Rayleigh dan Crocus, mereka pernah membantu para bajak laut dalam petualangan mereka. Pertama,
Crocus membantu para bajak laut termasuk kelompok bajak laut topi jerami di wilayah Reverse Mountain dan memberikan petunjuk mengenai rute yang ada di Grand Line. Lalu yang kedua di Kepulauan Sabaudi. Silver Rayleigh pernah membantu para bajak laut yang hendak pergi ke Pulau Manusia Ikan dengan menyediakan saja mengecat atau melapisi kapal mereka dengan sebuah gelembung yang berguna untuk mengakses menuju ke dunia baru atau New World lewat jalur Pulau Manusia Ikan. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa peran penting yang akan didapatkan oleh Skipper Gaban jika kemudian memang Skipper Gaban ini masih hidup? Memang sih, ketika Roger turun dari Oro Jackson dan membubarkan bajak lautnya, Gaban terlihat masih hidup. Skipper Gaban juga sempat mengantar Oden pulang ke Wano. Jika Rayleigh saja masih hidup, besar kemungkinan juga Gaban juga masih hidup. Kalaupun diburu dan telah dieksekusi oleh pemerintah dunia, pasti akan ada beritanya bukan? Lagi aku rasa, Gaban tidak akan mudah juga untuk ditangkap oleh Angkatan Laut. Nah, jika kita melihat rute terakhir bajak laut Goldie Roger sebelum menemukan Pulau Lautale, lebih tepatnya setelah meninggalkan Pulau Zou, Roger pernah singgah di suatu tempat atau pulau yang tidak diketahui namanya, lebih tepatnya ketika Buggy mendadak sakit, yaitu pada manga One Piece chapter 967. Anehnya, nama pulau tersebut hanya dijelaskan sebagai kota pelabuhan. Setelah itu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Roger, semua jalur yang diambil dari Grand Line pada akhirnya akan menuju atau mengarah ke suatu tempat yang bernama Pulau Lodestar. Dan Pulau Lodestar sendiri merupakan pulau terakhir dari lautan New World, atau bisa dibilang pulau terakhir dari ujung log post. Artinya, semua log post yang dimiliki oleh semua bajak laut akan mengarah ke pulau ini, sebelum kemudian bajak laut menemukan Lautale. Selain itu, menurut Inuarashi, siapapun yang bisa mencapai ke Pulau Lodestar dan menemukan poneglyphs yang berisi tentang sejarah dunia dan peradabannya, dan yang paling penting adalah sebuah rute menuju ke pulau terakhir yaitu Lautale. Nah, berdasarkan hal tersebut, menurut aku sih Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan bertemu dengan Skipper Gaban di pulau ini. Dan seperti yang aku jelasin di awal tadi guys, jika Skipper Gaban masih hidup, artinya Skipper Gaban memiliki peran penting yang sama seperti halnya Crocus dan Silver Rayleigh, di mana rute bajak laut topi jerami lewati untuk menemukan Lautale, di mana awal mereka dibantu oleh Crocus, lalu juga di pertengahan dibantu oleh Rayleigh, dan di akhir dibantu oleh Skipper Gaban. Itu sebabnya aku yakin sih, jika Skipper Gaban akan memandu Luffy untuk kemudian bisa pergi ke Lautale, hingga pada akhirnya mewujudkan mimpinya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Mungkin pada awalnya, Skipper Gaban sendiri masih ragu dengan Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Sampai kemudian Luffy menyebutkan bahwa dia pernah bertemu dengan sosok Rayleigh dan juga Crocus. Skipper Gaban mungkin akhirnya akan yakin bahwa Luffy merupakan sosok yang dinantikan oleh Roger. Perlu diingat, Skipper Gaban yang merupakan trio monster di kelompok bajak laut Goldie Roger bisa dipastikan dia adalah sosok yang sangat kuat. Oleh sebab itu, kekuatan Skipper Gaban pun tidak berbeda jauh dengan Rayleigh. Nah, menurut aku sih, cara Skipper Gaban menuntun kelompok bajak laut topi jerami untuk menemukan pulau terakhir yaitu dengan memberikan sebuah rod poneglyph terakhir. Dan itu artinya Skipper Gaban lah yang menyimpan rod poneglyph terakhir. Lebih tepatnya di Pulau Lodestar yang merupakan pulau terakhir di wilayah New World. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!